Kalaulah Bapak Ibu melihat dalam kitab-kitab fikih, khusyuk itu di mana letaknya? Tentu tidak akan ketemu secara zahir. Dilihat dari syarat sah solat, tidak ada khusyuk. Sampai pernah Rasul menegur dengan mengatakan ada seorang makmum sedang solat, dia megang-megang jenggotnya, mengusap-usap jenggotnya. Apa kata Rasul? Andaikan dia khusyuk solat, pasti tangannya tidak akan ada bergerak mengusap jenggotnya. Ada orang yang dia, mohon maaf, tasawufnya tasawuf tanggung Pak Abudnya lah bersuluk kian kemari, tapi fikih tak dipelajari dengan baik. Salat sunat tahiyatul masjid dia, begitu salat sunat tahiyatul masjid 30 detik selesai. Baca pewana di mana tegak lurus, rukuk, i'tidal, yang dengan tumak ninahnya itu di mana? Bacaan-bacaannya la putui makrifat. Tapi ada yang lebih bagus Pak Bu, keikhlasan itu. Apa itu? Seperti tingkatan tertinggi itu, yang ketiga adalah seperti seorang abid, ahli ibadah. Dia beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena takut sanksi dan hukuman. Dia beribadah bukan lagi mengejar pahala dan mengharapkan surga. Dia beribadah mengharapkan cinta dari Allah dan ridhonya Allah. Ada orang solat Pak Bu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, selesai pula rumah dibangun olehnya. Tapi ada juga hikmahnya Pak Bu. Kalau sempat ahli fikih menempatkan rukun solat itu satu diantaranya adalah khusyuk, maka Bapak sekalian, tentu kalau tak khusyuk dalam solat kita, batallah solat kita. Pada kesempatan ba'da subuh ini, menjelang masuknya waktu syuruk, kita isi i'tikaf kita dengan majelis ilmu, mengangkat tema bagaimana Al-Quran membicarakan tentang khusyuk solat. Bapak Ibu sekalian, kata khusyuk itu sendiri memang terambil dari kosakata bahasa Al-Quran yang kemudian diadopsi menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Khusyuk itu sendiri Bapak Ibu sekalian kadangkala menjadi debatable di kalangan para ulama, bergantung perspektif mana mereka mendekatinya. Kalaulah Bapak Ibu melihat dalam kitab-kitab fikih, khusyuk itu di mana letaknya? Tentu tidak akan ketemu secara zahir. Dilihat dari syarat sah solat, tidak ada khusyuk. Syarat sah solat itu masuknya waktu solat. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, suci badan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, menutup aurat. Tidak ada poin khusyuk. Tapi kalau sempat pula ahli fikih mengatakan syarat sah solat itu harus khusyuk, jangan-jangan solat kita tidak ada yang sah. Memastikan khusyuk dari awal sampai akhir sekalian sangat luar biasa. Kadangkala godaannya luar biasa berat. Apa yang terlupa sebelum solat tu Pak Bu, ketika solat tu tak konangnya. Kunci hilang sedang solat, berjumpanya Pak Bu. Maka ada guyonan orang kadangkala, tapi ini sekedar guyonan saja Pak Bu. Jadi kalau ada yang terlupanya buat solatnya, sedang solat tu terkonang tu nanti. Tapi mudah-mudahan enggak. Kalau tengok wajah-wajah jamaah Masjid Al-Muhajirin, enggak. Ini wajah-wajah khusyuk semua ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat dalam rukun solat, dari kecil kita belajar rukun solat itu ada berapa? 13. Yang nomor 13-nya tertib. 1 sampai 12 kalau dikelompokkan bisa dikelompokkan jadi 2.
Ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan. Mana rukun perkataan? Rukun perkataan itu diantaranya pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar pembuka solat itu. Itu rukun perkataan itu. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat membaca tahiyat. Yang kelima membaca solawat. Yang keenam mengucap atau membaca salam. Jadi yang namanya rukun perkataan Pak Bu, berarti ada huruf di sana, ada kata di sana, ada kalimat atau ayat yang kita lafalkan. Kalau bahasanya dilafalkan berarti bibir bergerak, lidah bergoyang. Maka jangan sampai terjadi begitu solat mulai sampai salam mulutnya terkunci saja. Dia solat mulut terkunci dari awal sampai akhir. Jadi yang disembunyikan itu bukan gerak bibir, bukan goyang lidahnya, tetapi yang disembunyikan itu bunyinya. Imam di depan memimpin baca Fatihah, kita di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ditegur oleh Rasul itu. Pernah Rasul sedang sholat jadi imam, Rasul membaca Al-Fatihah, di belakang ada pula makmum tandingan baca Fatihah cepat. Jadi begitu selesai sholat, Rasul tanya, ini sebetulnya Rasul nyindir, apa bisa kamu membaca surat Al-Fatihah secepat itu? Dijawab pula olehnya, bisa ya Rasul. Rasul tak komen lagi. Besok ulang lagi. Yang jadi masalah bukan tak boleh membacanya itu, cuman tidak pada tempatnya. Rasul kan sedang baca Fatihah. Mestinya kan makmum nyimak, bukan kemudian buat bacaan Fatihah tandingan pula. Besok ulang pula lagi. Barulah kemudian ditegur oleh Rasul. Maka Rasul membacakan ayat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila telah dibacakan Al-Qur'an, simaklah olehmu, mulutmu diam. Kita disuruh nyimak. Jadi kalau imam membaca Fatihah, kita menyimak. Sebelum imam membaca Fatihah, disitulah kesempatan kita membaca doa iftitah. Selesai imam membaca Al-Fatihah, waladhdallin, imam dan makmum membaca amin. Disitulah kesempatan kita membaca surah Al-Fatihah. Dan status membaca surat Al-Fatihah itu tidak lagi wajib bagi makmum, karena Fatihah imam itu sudah menjadi Fatihah makmum. Tak ada ulama lagi mengatakan, kalau kita lihat dalam kitab fikih sekalian, tak ada lagi ulama mengatakan wajib, kecuali kalau solat sendiri ya itu memang wajib. Maka berlaku hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam solat berjamaah makmum itu sunat hukumnya membaca surah Al-Fatihah antara amin dan sebelum imam membaca ayat dalam solat jahar. Maka kejadian masa Rasul Pak Bu, ketika Rasul menjadi imam membaca ayat, di belakang membaca pula. Maka Rasul mengingatkan bahwa ketika imam membaca ayat, makmum tidak boleh membaca apapun, andaikan pun dibolehkan, hanya sekedar menyelesaikan surat Al-Fatihah yang tadi belum tuntas. Makmum baru membaca sampai ihdinas siratal mustaqim, imam sudah baca ayat, sekedar menyelesaikan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu boleh. Tapi makanya sekalian, kita membaca Al-Fatihah itu setelah amin itu dengan bacaan cepat. Jangan pula nanti
Imam kasih kesempatan baca Fatihah. Ini membaca Fatihah di belakang setelah amin itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca inna atoinanya Pak Bu. Itu sampai Malik Yaumiddin lah selesai itu baca inna atoina Imam. Itu mereka imam sudah ruku, imam i'tidal, dia baru ruku. Kalau dah macam itu, dia sudah memfarakah itu. Dia sudah memisahkan diri dari salat berjamaah. Sama seperti Pak Abu, ada makmum mungkin dapat kajian baru mungkin. Dapat kajian mungkin ya sudah lama juga mungkin diamalkannya, tapi salah tempat. Sujud terakhir, imam sudah bangkit, baca tahiyat. Sudah lama baca tahiyat, imam ni at-tahiyatul barakatuh salawat sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, baru bangkit dia dari sujud. Karena imam ibaratnya sudah berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, dia baru bangkit guna mengejar bahwa sujud terakhir sebelum tahiyat akhir itu adalah mustajab berdoanya. Bapak Ibu sekalian, kalau seperti itu kondisi makmumnya, berarti dia sudah memisahkan diri dari imam. Imam tuh Pak Bu, kalau dia sudah mengatakan Allahu Akbar katanya, makmum harus ikut imam. Tak boleh kemudian tak ikut imam. Anak, tunggulah dulu, bacalah bacaan sujud kau 10 kali katanya. Rasul kan 10 kali katanya. Imam awak kau 3 kali ke 3 kali je kau nya bila awak ikut Rasul boleh katanya. Dia bacanya 10 kali Pak Bu. Kalau macam itu ndak makmum namun tu Pak Bu. Itu makmum Indonesia yang suka demo tu Pak Bu. Tiap sebentar di demonya pemimpinnya. Acara mendemo imam macam tu dibuatnya. Ya kalau ingin lama-lama sujud dalam solat sunatnya, bukan dalam solat wajib. Ustaz, saya ingin berlama-lama. Imam tak bisa mengayomi saya berlama-lama. Karena imam bukan mikirkan kita saja, mikirkan seluruh makmum. Mulai dari yang sudah luar biasa kualitas solatnya, sampai orang yang baru belajar solat, itu dipikirkan oleh imam. Kalau orang belajar solat tu Pak Bu, bacaan inti-inti pun masih terbata-bata kadang. Hanya nak copek selesai je Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, andaikan pun terjadi kekurangan bacaan kita sepanjang imam telah sempurna menurutnya dia bacaannya, berlakulah hadis Rasul al-imamu dhamin, imam itu penanggung jawab. Jadi sudah terayomi oleh imam. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ada rukun perbuatan. Dalam solat itu ada rukun perbuatan. 6 rukun perbuatan. Pertama adalah berdiri tegak lurus. Yang kedua adalah rukuk. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah sujud. Yang kelima adalah duduk antara 2 sujud. Yang keenam adalah duduk tahiyat. Khusus yang disepakati adalah tahiyat akhir. Jadi Pak Bu, tidak ada khusyuk solat di situ poinnya. Tapi ada juga hikmahnya Pak Bu. Kalau sempat ahli fikih menempatkan rukun solat itu satu diantaranya adalah khusyuk, maka Bapak sekalian tentu kalau tak khusyuk dalam solat kita, batallah solat kita. Jangan-jangan sampai habis waktu subuh asyik mengulang solat saja kita. Maka oleh sebab itu yang disepakati dalam solat tersebut wajib hukumnya adalah mengawali solat, itu wajib hukum khusyuk solat. Bapak Ibu sekalian, apakah memang ahli fikih itu tidak membahas tentang khusyuk solat? Pertama Pak Bu, dalam ketentuan para ahli fikih mereka mengatakan nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kata para ahli fikih, kami menghukum atau menetapkan hukum berkaitan dengan yang zahir, sedangkan urusan batin tak kewenangan kami untuk menentukan hukumnya. Itu adalah menjadi urusan Allah. Walaupun begitu Pak Bu, secara isyarat para ahli fikih sesungguhnya memberikan perhatian khusus tentang khusyuk solat. Contoh Pak Bu,
bahwa ketika kita mendirikan solat tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan solat. Sampai pernah Rasul menegur dengan mengatakan ada seorang makmum sedang solat, dia megang-megang jenggotnya, mengusap-usap jenggotnya. Apa kata Rasul? Andaikan dia khusyuk solat, pasti tangannya tidak akan ada bergerak mengusap jenggotnya. Yang kedua Pak Bu, dalam kajian fikih semua rukun perbuatan yang telah disebutkan tadi dalam pandangan mazhab Syafi'i itu wajib disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya bertenang diri. Jadi kalau ada orang solat tidak tenang Pak Bu, cepat-cepat solatnya. Macam solat tahu yoyo Pak Bu. Yoyo kalau rusak tali Pak Bu, nya tidak bisa bertonang di bawah dong. Begitu diturunkan ke bawah, sap langsung naik dia Pak Bu. Jadi kalau orang solat macam yoyo tu Pak Bu, yoyo yang rusak tu, Allahu Allahu Akbar katanya. Itu kalau macam tu Pak Bu, seluruh rukun perbuatannya itu sudah rusak itu. Seluruh rukun perbuatannya batal. Karena tidak ada tumakninah. Jadi itu makanya saya sebutkan Pak Bu, bahwa persoalan khusyuk solat ini memang secara tersurat tidak dibahas dari kajian fikih. Tapi ahli fikih secara tersirat dia mengingatkan. Bukanlah tidak penting khusyuk solat itu menurut ahli fikih. Cuman kita yang belajar fikih Pak Bu, kalau hanya belajar poin-poin fikih, maka kemudian khawatirnya kita solat hanya sekedar menyelesaikan rukun solat. Sama juga kalau mendekati masalah khusyuk solat ini dengan pendekatan tasawuf, dia tidak pelajari fikih, maka rukun-rukun perbuatan dan rukun perkataan bisa jadi tak selesaikan olehnya. Ada orang yang dia, mohon maaf, tasawufnya tasawuf tanggung Pak Bu, lah bersuluk kian kemari, tapi fikih tak dipelajari dengan baik. Salat sunat tahiyatul masjid dia, begitu salat sunat tahiyatul masjid 30 detik selesai. Baca pewana di mana tegak lurus, ruku, i'tidal, yang dengan tumakninahnya itu di mana? Bacaan-bacaannya la putui makrifat. Dek la putui makrifat tu Pak Bu, bacaan tu Allah ya Allah 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 Allah. Kan solat itu li zikri, untuk ingat kepada aku kata Allah. Adiklah putui makrifatnya ingat pada Allah Pak Bu. Seluruh yang zahir-zahir diabaikan olehnya. Karena orang tasawuf seringkali membahas persoalan batiniahnya saja. Sama misal Pak Bu begini. Ini ibaratnya orang fikih dengan orang tasawuf memahami tentang zakat kambing. Berapa zakat dari 40 ekor kambing? Orang ahli fikih kalau hanya sekedar fikih saja dia jawab 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya adalah seekor. Kalau ditanyakan kepada ahli tasawuf atau orang yang tasawuf tapi kemudian tak dalami fikih, berapa zakat dari 40 sampai 120 ekor kambing? Oh, 40 sampai 120 berapapun ekor kambing yang kalian punyai, berapa kambing pun kalian punyai, semuanya milik Allah. Jadi bahas-bahas itunya, itu milik Allah sadodo dia, tak ada milik kalian dah. Kau ada minta 10, 10, 20, 20. Kau minta sado, itu punya Allah tuh. Tak ada hak kalian untuk menentukannya. Ini kan kacau jadi ya Pak Bu. Maka Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu Al-Quran menengahi semua persoalan tersebut. Maka khusyuk solat ini dalam pandangan Al-Quran sangatlah penting Bapak sekalian. Di dalam surat Al-Mu'minun, dari awal surat Al-Mu'minun itu surat ke-23, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Bahasa agak kerennya, sungguh sukseslah orang-orang yang beriman.
Siapa orang beriman yang sukses tersebut? Satu persatu disebutkan ciri-cirinya oleh Allah melalui ayat berikutnya. Tapi menariknya Pak Bu, poin pertama Allah sebutkan allazina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang akan sukses itu adalah mukmin yang mereka itu khusyuk dalam mendirikan solatnya. Jadi kalau tidak khusyuk Pak Bu, kuat dugaan akan sukses. Andaikan pun sukses secara materi Pak Bu, boleh jadi Bapak Ibu sekalian, suksesnya itu seperti suksesnya Qarun. Banyak harta, tapi tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan ketenangan. Andaikan dia dalam keadaan ekonomi sulit, dia akan menjadi orang yang senantiasa kufur nikmat. Maka Bapak sekalian, dalam kehidupan ini khusyuk solat itu adalah bagian cara untuk mendapatkan kesuksesan dunia, dan sekaligus menjadi indikator orang itu sukses dalam kehidupan dunia. Orang itu sudah kaya raya Pak Bu, tapi solatnya seadanya saja, seakan seperti setor wajah saja. Solat, kamu solat, selesai rukun perkataan selesai, selesai rukun perbuatan selesai. Tapi Bapak sekalian, secara batiniahnya dia tak dapat. Solatnya itu Bapak sekalian tak dapat olehnya. Maka orang seperti ini adalah bagian dari indikator dia tidak sukses Pak. Maka bagi orang yang mukmin yang sukses itu, kaya ataupun tidak kaya, solatnya berkualitas. Buktinya adalah khusyuk solat. Hartanya tersebut tidak mengganggu hatinya. Persoalan khusyuk solat ini kan terletak di hati Pak. Ya kalau kemudian hatinya terganggu oleh urusan-urusan dunianya, apakah disebabkan karena hartanya, apakah disebabkan karena jabatannya, apakah disebabkan karena keluarga anak keturunannya, apakah disebabkan karena urusan-urusan keduniaannya, berarti khusyuk solatnya tidak dapat lagi Pak. Sementara dalam solatnya dia selalu mengikrarkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Tuhan sekalian alam. Tapi dalam solat ternyata hatinya didominasi oleh bisnisnya, didominasi oleh cinta dunianya. Maka sekalian Allah sebutkan mukmin yang sukses itu adalah mukmin yang khusyuk solatnya. Maka khusyuk solat ini tentu menjadi poin penting yang harus kita usahakan. Nah, bagi mereka yang tidak khusyuk solat, mereka ini tentu adalah orang-orang yang dikecam oleh Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama tersebut, kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak mau atau mereka yang tidak mau menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Jangankan dia yang ngasih makan, nganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin saja tidak mau. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Ini Pak Bu, kenapa Allah tidak sebutkan fawailul lil muqimis shalah? Kalau fawailul lil muqimis shalah, celakalah bagi orang yang mendirikan salat. Tapi redaksinya adalah fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Salat Pak Bu, tapi dia tidak kategorinya mendirikan salat. Sebab dalam ayat itu kan perintah solat itu kan mendirikan solat. Kalau bahasa Arabnya aqimus solah.
yuqimuna shalah fi'il mudhari'nya. Kalau namanya yuqimus shalah, yuqimu berasal dari kata qoma. Qoma itu Pak Bu berdiri tegak lurus. Ibaratnya dia ingin menegakkan tiang. Sebutlah tiang poli Bapak sekalian, tiang untuk lapangan poli. Maka supaya ndak goyah dia gali lubang sedalam-dalamnya, lalu kemudian dia hunjamkan tiang itu sekuatnya, lalu setelah itu ditimbun sepadat-padatnya, jika perlu dicornya, tidak ada goyah sedikit pun. Ibaratnya orang mendirikan solat itu Pak Bu, dia hunjamkan solat itu ke dalam hatinya. Inilah yang kemudian solatnya itu insya Allah khusyuk. Inilah yang orang solatnya itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Maka disebut dalam surat Al-Ma'un itu Pak Bu, fawailul musallin, celakalah orang yang solat. Solat bagaimana yang celaka itu? Allazina hum an solatihim sahun, orang yang lalai solatnya. Siapa lagi? Allazina hum yura'un, orang-orang yang mereka ria. Kalau sudah ria pasti tidak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas Pak Bu, pasti tidak khusyuk. Nah, ada ceritanya orang ria itu khusyuk Pak Bu. Karena orang ria itu kan target solatnya itu ingin dilihat, ingin didengar, ingin disebut-sebut solatnya. Maka dalam solat itu mikirnya, pikiran dan hatinya tidak ada pada Allah, itu pasti tidak khusyuk. Maka secara tidak langsung ayat ini mengingatkan kita agar kemudian menjaga keikhlasan solat kita, agar mendapatkan kekhusyukan solat tersebut. Nah, ikhlas ini Bapak sekalian, itu kan setidaknya ada 3 tingkatan pula. Maka dengan pendekatan ikhlas ini Pak Bu, kekhusyukan solat itu bisa dikategorikan dengan 3 tingkatan pula jadinya. Tingkatan pertama, keikhlasan itu Pak Bu, bagaikan seorang budak. Kalau zaman dulu bagaikan seorang budak yang kerja pada majikannya. Maka dia kerja dengan penuh rasa takut. Jangan-jangan kerjanya dianggap tidak selesai. Jangan-jangan kemudian dipandang salah. Akhirnya kena marah, kena sanksi, kena hukum. Maka orang seperti ini, solatnya itu adalah karena takut azab Allah. Maka orang seperti ini hanya sekedar menyelesaikan apa yang kalau tak diselesaikan dipandang tidak sah atau dipandang batal, sehingga akhirnya dia solatnya hanya sekedar menyelesaikan rukunnya saja. Ini kalau ibarat solat ini Pak Bu, memang sudah ikhlas nih Pak Bu, tapi sekedar membeo saja Pak Bu. Apa yang sudah diajar itu kemudian dibaca. Paham tak paham itu dibaca. Nah, yang kedua, keikhlasan yang lebih tinggi dari itu, bahasanya dalam hadis seperti at-tujar, seperti pedagang. Pedagang itu ketika berdagang dia kaji berapa modalnya, berapa jual belinya, berapa keuntungannya. Maka orang seperti ini ketika sholat dihitung-hitungan itu. Kalau saya sholat berjamaah 27, kalau sholat sendiri 1, berarti beruntung saya ini. Kalau saya sholat ke masjid, langkah kaki kanan menggugurkan dosa, langkah kaki kiri mengangkat derajat. Kalau saya sholat di masjid, fadilahnya sangat besar, karena ini bagian dari memakmurkan masjid, bagian ciri keimanan, surganya menanti-nanti. Jadi kajian itu saja, pamrih ini Pak Bu. Tapi sudah lebih bagus sholatnya. Sholatnya bisa tenang, dia khusyuk, bacaannya pelan-pelan, tidak buru-buru, dinikmati olehnya. Tapi ada yang lebih bagus Pak Bu, keikhlasan itu. Apa itu? Seperti tingkatan tertinggi itu, yang ketiga adalah seperti seorang abid, ahli ibadah. Dia beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena takut sanksi dan hukuman. Dia beribadah bukan lagi mengejar pahala dan mengharapkan surga. Dia beribadah mengharapkan cinta dari Allah dan ridhonya Allah. Maka orang seperti ini sudah dapat dipastikan hatinya tidak pernah lalai dari Allah ketika mendirikan sholat, karena mengharapkan cinta pada Allah. Coba Pak Bu, kalau kita panggil anak kita, kita dudukkan anak kita di depan kita, berhadapan kita Pak Bu. Bapak Ibu memberikan nasihat, tapi anak kita tidur dia. Tersinggung tak tuh Pak Bu? Kita memberi nasihat padanya dia tidur.
Atau kemudian taruhlah dia bangun, matanya entah kemana-mana. Kita sedang memberikan nasihat padanya, matanya entah kemana-mana, tangannya si main-main, handphone juga dipegang olehnya. Kira-kira tersinggung tak kita? Tersinggung Pak Abu. Kita solat menghadap pada Allah, tapi seluruh urusan dunia terpikir juga oleh kita. Hati kita entah kemana-mana. Ada orang solat Pak Abu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, selesai pula rumah dibangun olehnya. Allahu Akbar deh, lapang lar soki ya Wak, nak buat kontrakan gua, togak pondasi boleh katanya. Kalau selesai pondasi beko tentu naik batu leh, naik batu beko sudah lengkap tu konsen lah, selesai pula selopnya selesai beko, selesai selop beko atau gak payung tu leh, atau togak tu leh, ala selesai atau tentu tukang lah gak dingin kerojo memplaster katanya, selesai pula plaster katanya, selesai plaster jompol tu leh, mulai dicat tu leh katanya, pasang jendela, pasang keramik beko, kemudian lengkapi beko isinya, instalasi listrik berapa lo biaya agak tu ya. Alhamdulillah fil alamina innaka hamidum majid, buka kunci, selesai lo rumah Pak. Tapi dalam angan pikiran saja, ayalannya saja, yang rumah pun tidak ada. Jadi Bapak sekalian, maka kalau ini diperturutkan Bapak sekalian berbahaya. Oleh sebab itu Pak Bu, ada dua ayat menarik Bapak sekalian di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Surat Al-Baqarah ayat 45-46, Allah memberikan bagaimana caranya untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut. Kata Allah pada ayat 45-nya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sebagai penolongmu sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang khusyuk tidak berat Pak Bu, tapi bagi tidak khusyuk, dan ini kualitas khusyuknya bergantung Pak Bu, Bapak sekalian. Kalau makin bagus, insya Allah Pak Bu, makin bagus pula. Satu waktu sahabat Rasul bernama Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini Bapak sekalian minta izin pada Rasul agar bisa menjadi makmum dalam salat tahajud. Oleh Rasul dipersilakan, silakan kata Rasul. Tapi kata Rasul, aku tidak akan kurangi kualitas tahajudku. Ayat pertama, pada rakaat pertama, ayat ini baca oleh Rasul, surah Al-Baqarah. Abdullah ibnu Umar dari belakang, paling tinggi 100 ayat katanya. Pernah Bapak Ibu menjadi makmum Al-Baqarah 100 ayat satu rakaat Pak Bu? Saya seumur hidup belum pernah Pak Bu. Kata Abdullah ibnu Umar, paling tinggi 100 ayat. Sudah lebih 100 ayat, Abdullah ibnu Umar tetap kokohkan semangatnya, paling tinggi 200 ayat katanya. Tamat Al-Baqarah itu Pak Bu, pindah pula lagi ke An-Nisa. Dalam riwayat lain disebutkan pindah ke Ali Imran. Malah dalam riwayat lain disebutkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, selesai satu rakaat. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada enggak jamaah kita yang kalau hidup Rasul mau ngikut nak? Jadi satu waktu Pak Bu, ya kalau cerita tadi setelah selesai itu Abdullah ibnu Umar tidak pernah minta izin ikut makmum Rasul lagi salat tahajud Pak Bu. Memang merasa ya. Padahal umur Abdullah ibnu Umar itu Pak Bu, ketika Rasul meninggal saja dia baru 15 atau 16 tahun umurnya. Berarti ketika dia minta izin jadi makmum tuh masih di bawah itu umur itu Pak Bu. Rasul berarti ya sekitar 50-an ke atas atau 60 mungkin. Jadi Bapak sekalian, tidak sanggup dia. Kenapa Rasul bisa menikmati seperti itu? Karena kualitas khusyuknya. Kalau tidak khusyuk Pak Bu, inna a'tayna dibaca di imam Pak Bu, serasu Al-Baqarah dia waktu Pak Bu. Lama bona goma katanya. Imam pakai irama pula sekali inna a'tayna. Lama bona. Padahal inna a'tayna tidak ada surat yang lebih ringkas dari itu lagi Pak Bu. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kekhusyukan solat itu sangat berat. Solat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, kata Allah.
Kalau tak khusyuk, akhirnya berat sekali, jadi beban. Nah, cuman menariknya ayat ke-46 itu Allah sebutkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Bagaimana orang khusyuk salat itu? Orang khusyuk salat itu adalah orang-orang yang mereka merasakan, menduga kuat bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi kalau ibaratnya Pak Bu, rasul-rasulkan mati wak sudah solat tulih. Ibaratnya solat subuh tadi Pak Bu, sebelum solat subuh tiba malaikat maut membawa SK kematian awak. Nah, Pak Pulan, Bapak sudah solat subuh mati oleh. Kau solat subuh itu yang menentukan nasib Bapak kau akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Kira-kira lalai tidak solat subuh itu Pak Bu? Kau malaikat maut di belakang, di depan nunggu Allah. Melihat seperti apa solat subuhnya. Di kanannya surga, di kirinya neraka, di belakangnya malaikat maut kau. Tinggal menulai aja leh. Jadi Bapak sekalian, maka para ahli ibadah Bapak sekalian, mereka itu setiap solat menganggap itu solat terakhir. Mengamalkan ayat ini Pak Bu, untuk mewujudkan khusyuk solat itu dianggapnya itu adalah solat terakhir, dan itu adalah sangat menentukan. Kenapa begitu Pak Bu? Karena nanti di akhirat hal pertama yang ditanya itu kan solat. Kalaulah solat diterima, insya Allah ibadah lain akan diterima. Itu sebabnya sekalian, banyak para ahli ibadah itu berdoa Pak Bu. Apa doanya? Wafatkan dia ketika amal terakhirnya adalah solat. Karena bisa jadi Pak Bu, kita dibangkitkan di akhirat nanti sesuai dengan amal perbuatan terakhir kita. Kalau sedang duduk-duduk di diskotik mati Pak Bu, besok tak dapat menyangkal Pak Bu bangkit di akhirat, diskotik. Apa kata malaikat penjaga neraka? Awak ke neraka je lah langsung, tidak perlu dihisap doanya. Potretnya terakhir tersebut ternyata adalah diskotik. Tapi kalau sekiranya dia sedang solat, lalu dalam sujudnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan sujud. Bukan berarti kita kemudian ya Allah, awal siap gue mati gue ya Allah. Sedalam solat kau matianlah, matianlah, matianlah. Sepanjang solat tu matianlah, matianlah, matikanlah, matikanlah, matikanlah. Itu nak khusyuk tu Pak Bu. Bukan berarti kemudian setiap orang yang menangis dalam solat pasti khusyuk solatnya. Belum tentu Pak Bu. Ada orang, Ustaz, kalau supaya khusyuk solat Ustaz, wa ingat-ingat orang tua Ustaz. Ni kalau ingat orang tua kau menangi wa adanya Ustaz. Jadi sepanjang solat tu ingat dengan orang tua saja. Dulu awak lapang rezeki jarang awak jenguk orang tua, tak pernah awak jenguk doanya. Orang tua lah mati, jangan awak dituntut. Menangis sepanjang solat. Berarti solatnya mengingat orang tua, bukan mengingat Allah. Hati-hati Pak Bu. Tidak semua orang menangis dalam solatnya pasti khusyuk solatnya. Betul Pak Bu, bahwa satu di antara cara agar kemudian kita khusyuk solat, ingat akan dosa kita. Tapi kemudian bukan perbuatan dosa itu kita ingat sepanjang solat. Yang kita ingat adalah disebabkan karena dosa tersebut, jangan-jangan Allah, pulangnya ke Allah semuanya. Allah tak ridha, Allah tak suka, Allah tak memaafkan, Allah tidak mengampuni. Ke Allah semua Pak Bu. Maka hati-hati Pak Bu, karena ini soal batiniah. Tentu kita pribadi-pribadi yang paling tahu bagaimana caranya agar kemudian solat kita khusyuk. Nah, maka satu di antara cara yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 tersebut, seakan-akan kita meyakini az-zan itu Pak Bu, di atas az-zan itu yakin lagi. Jadi ada 4 istilah yang harus kita pahami Pak Bu. Yakin, zon,
syak dan waham. Kalau waham itu 25% cuman dalam hati Pak Bu. Kalau syak itu 50-50. Maka terjemahan syak itu ragu. 50-50. Kalau zon sudah 75% mendekati yakin. Kalau yakin itu sudah 100%. Jadi Pak Bu, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yazunnu digunakan di situ. Kenapa yazunnun Pak Bu? Karena persoalan kematian yang pasti tahu itu adalah Allah. Cuman Pak Bu, kita menduga kuat jangan-jangan setelah ini saya mati nih setelah ini. Sementara amal saya akan dihisab. Maka amal solat saya ini menentukan nasib saya di sisi Allah. Sehingga akhirnya sekalian dia sangat serius solatnya. Keseriusan itu dibuktikan dalam bentuk kekhusyukan dia dalam mendirikan solatnya. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena ini persoalan hati, oleh sebab itu Pak Bu tentu diberesi dulu segala yang akan merusak hati. Misal perangai dan perbuatan kita. Mulailah kita dari hari ini kalau ingin mendapatkan kekhusyukan solat itu, lisan kita dijaga. Jangan lagi suka bergunjing, jangan berdusta, jangan memfitnah, jangan adu domba, jangan memaki, jangan menghina. Lalu Bapak sekalian perbuatan kita dijaga, jangan sampai menzolimi orang, jangan sampai kita makan yang haram. Sebab kalau kita makan yang haram Pak Bu, jangankan khusyuk solat, 40 hari setelah kita masukkan makanan yang dihasilkan dari hasil yang haram ke dalam tubuh kita, menyebabkan ibadah kita tidak diterima atau tak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang itu betul-betul bertaubat lalu meninggalkan perbuatan itu. Ada kerugian orang disebabkan karena mengambil yang haram itu, dia kembalikan. Maka mudah-mudahan segera setelah itu langsung diterima taubat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jaga hati kita Pak Bu, agar dalam pelaksanaan solat itu jangan ada marah, dendam, dengki. Itu sebabnya para ahli fikih mengatakan makruh hukumnya solat dalam keadaan marah, makruh solat dalam keadaan letih bersangatan, makruh solat dalam keadaan ngantuk bersangatan. Tapi jangan pula jadikan alasan ini untuk tidak hadir ke masjid solat berjamaah. Nih ponek bonah katanya, bekolah katanya, tunggu dulu, tidur dulu katanya. Lewat pula waktu Pak Bu. Ini untuk solat 5 waktu berjamaah, asal tiba waktu, apapun kondisi sulit kita harus luangkan waktu untuk solat berjamaah. Tapi kalau solat-solat sunat untuk mendapatkan kekhusyukan itu, elakkan diri kita dari solat dalam kondisi lapar bersangatan, ngantuk bersangatan, lelah bersangatan, gerah bersangatan. Itu makanya kita persiapan sebelum solat tu Pak Bu. Kalau hari lah 1:30 boleh, awak bekerja-kerja je leh, yang akan mengeluarkan keringat. Selesai kerja tadi jam 12:10. Mandi pun kita Pak Bu pergi ke masjid tadi, keringat tadi masih keluar juga lagi. Airnya sedang solat asyik betul-betul kerja awak. Panas saja. Padahal dia sudah di AC. Maka kondisikan senyaman mungkin tubuh kita dalam keadaan solat tersebut. Makanya masjid tempat solat berjamaah Pak Bu. Tempatnya kita sama-sama tujuannya solat, tempatnya nyaman dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, hal penunjang untuk mewujudkan khusyuk solat tersebut, pahami seluruh perbuatan dan ucapan yang kita lafalkan dalam solat. Maka di sini letak pentingnya kita mengaji. Di sini letak pentingnya kita harus membaca. Kita harus cari tahu Pak Bu. Mulai dari solat itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa artinya? Pahami Pak Bu. Surat Al-Fatihah itu Pak Bu, benarkan bacaannya. Mulai dari bacaan bismillahnya itu sampai waladdallin, karena itu rukun perkataan. Kalau rukun perkataan salah Pak Bu,
Saya khawatirnya jangan-jangan sholat kita tak diterima. Baik panjang pendeknya, makharijul hurufnya dan lain sebagainya, sekalian, maka itu harus diperhatikan. Itu makanya ada sebagian orang Pak Bu, demi agar kemudian bacaan Al-Fatihah sholatnya itu benar, dia cari Pak Bu, di mana tahsin surat Al-Fatihah, di mana mendapatkan sanad yang betul-betul langsung sambung dengan Rasul sanadnya, sehingga dipastikan bacaan Al-Fatihahnya itu benar. Kita kan rata-rata Al-Fatihah kita kan Al-Fatihah turunan Pak Bu, di mana surau kita dulu yang diajar itu luar biasa banyak, tak terperhatikan satu persatu, bacaan Fatihah kita kan masih bacaan itu. Maka perlu di cross check, diperdengarkan Pak Bu. Contohnya diam-diam kita misalnya duduk kita dengan imam, satu waktu buat janji dengan dia, Pak Imam tolong dengarkan bacaan Al-Fatihah saya, karena ini rukun Pak Bu, tidak main-main ini. Kalau bacaan Bapak Ibu, bacaan rukuk, bacaan i'tidal, bacaan sujud tidak fasih, bacaan doa iftitah tidak fasih, masih solatnya sah Pak Bu. Tapi kalau Al-Fatihahnya yang tidak benar Pak Bu, kita sudah solat setiap waktu, tapi ternyata Fatihahnya tak benar. Jangan-jangan solat kita selama ini tak tercatat, karena rukunnya tak terpenuhi, akhirnya solatnya dipandang batal. Bapak sekalian, saya contohkan Pak Bu, bacaan walaupun ini sunat, bacaan i'tidal banyak Pak Bu tak benar bacaannya. Bacaan yang benar itu kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Banyak orang bacaan Pak Bu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi huruf H, huruf Hamzah itu jadi huruf H. Apa artinya itu Pak Bu? Sudah berubah makna. Untungnya ini masih hal yang sunat. Tapi kalau yang wajib surah Al-Fatihah, maka kalau, mohon maaf Pak Bu, saya tidak ada maksud apa-apa, kalau perlu Bapak Ibu ibaratnya setoran hafalan surah Al-Fatihah ke imam, supaya bisa didengar oleh imam Pak Bu. Mana yang salah biar dibetulkan, supaya tidak ketahuan oleh orang. Cari waktu ketika kita sendiri. Imam kira-kira bila kok perlu di kamar, biar didengar oleh imam. Karena ini rukun sholat Pak Bu. Maka di Bali itu untuk mendapatkan kekhusyukan sholatnya, pahami makna atau terjemahan, minimal terjemahan Pak Bu. Kalau takkan sampai kepada tafsir, minimal terjemahan dari seluruh bacaan yang kita baca itu kita tahu, sehingga kita bisa menghayati. Ketika kita menghayati seluruh bacaan tersebut, insya Allah lebih mudah khusyuknya daripada kita tidak paham. Jadi bukan berlomba bercepat-cepat membaca, sehingga kalau sholat sunat Bapak Ibu paham, itu Bapak Ibu hayati. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu kan isinya doa saja semua itu Pak Bu. Rabbighfirli warhamni, semuanya kan doa itu. Cuman selama ini boleh jadi tak paham, kita main cepat-cepat saja bacaannya. Padahal kalau doa itu dihayati, dikabulkan oleh Allah, kita minta diampuni dosa, kita minta dicurahkan rahmat. Tidak ada lagi yang lebih besar tuh Pak Bu daripada dicurahkan rahmat. Rahmat di situ maknanya sehat badan, rahmat di situ lapang rezeki, rahmat di situ panjang umur, rahmat di situ berkah hidup, rahmat di situ dapat hidayah, rahmat di situ bangkit nanti dibangkitkan oleh Allah masuk surga, rahmat di situ maknanya adalah berjumpa dengan Allah di surga. Kalau bacaan ini saja kita pahami, kita hayati Pak Bu, menangis kita meminta pada Allah. Maka di situ letak pentingnya kita pahami. Oleh sebab itu Pak Bu, saya menganjurkan pada diri saya dan kita semua, selesai kajian ini, kalau tak ada buku di rumah, beli buku itu. Paling harganya mungkin paling mahal 20.000 cuman tuh Pak Bu. Buku tuntunan sholat 5 waktu.
Ibaratnya buku ini buku anak SD dulu Pak Bu, tapi mungkin dah terlupa oleh kita. Bukunya dah hilang pula. Pahami Pak Bu, baca. Apa makna dari kalimat-kalimat dalam solat tersebut. Sehingga bacaannya benar, penghayatannya pun benar, insya Allah khusyuknya pun benar. Khusyuk. Dan inilah ada hal menarik Pak Bu sebagai pengunci statement, bahwa untuk mendapatkan kehusyukan solat itu, kata Imam Asy-Syafi'i, satu di antara caranya perbanyak solat sunat. Karena solat sunat sudah dapat dipastikan kalau kita dirikan insya Allah ikhlas.